Samuel Erles Rothsayer, seorang pendeta di Amerika Serikat, memeluk Islam setelah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Bermula pada tahun 2011, dia pergi ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja sebagai editor Al-Quran versi mudah dibaca. Awalnya ia khawatir akan diskriminasi karena beragama Kristen dan citra negatif Muslim oleh media Barat. Namun kebaikan dan keramahan yang dia terima merubah pandangannya hingga mendorongnya belajar lebih banyak tentang Islam. Selama menerjemahkan Al-Quran, Samuel memiliki banyak pertanyaan dan sangat terkesan karena Islam menghormati Yesus dan Maria. Saat tinggal di Jeddah, ia terpukau oleh azan dan jamaah di masjid. Akhirnya pada tahun 2017, ia mengumumkan masuk Islam melalui video di YouTube, serta menjadi seorang pendakwa Muslim yang setia hingga kini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Sampai jumpa ya orang itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Isa itu Maryam Rasul Allah. Aku semua saksi bahwa Tuhan Muhammad Sallallahu Aku semua saksi Nabi Muhammad oleh Rasul Benda Allah. Aku semua saksi Isa itu anak Ibrahim Maria Aisubur berbeda ini saja. Allahu Akbar. Ini adalah momen ketika jemaat sebuah gereja di Filipina secara massal masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di caption video yang beredar di media sosial itu tertulis 130 orang Filipina masuk Islam di gereja. Seminggu saya mengambil keputusan untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Mungkin saya akan sebut beberapa cabaran. Cabaran yang pertama, yang paling besar dalam hidup saya, melihat ibu yang saya cinta, sayang, kasih, menangis apabila saya cakap dengan dia, mak saya nak pergi masuk Islam hari ini. Saya tak pernah. Saya memang anak mak, sayang mak. Tak pernah buat mak saya nangis sebab saya tahu bukan senang nak membesarkan kita dengan susah payah, membesarkan kita, mendidikkan kita, sayang kita, sokong kita. Dan saya tak pernah buat mak saya nangis. Saya janji itu buat kali pertama dan terakhir saya buat mak saya menangis. Mak saya menangis, dia cakap seolah-olah dia akan hilang seorang anak lagi. Tapi saya cakap dengan dia, mak, Islam bukan macam tu. Lepas saya masuk Islam, mak tetap mak. Maka saya akan jadi lebih sayang mak, saya akan jadi lebih baik. Mak menangis, saya pun menangis. Tapi saya mengucap juga pada hari itu 2 kalimat syahadat buat kali pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. asyhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Allah. An la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang lagi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini adalah video rekaman amatir dari salah satu kota di Jepang yang mana jika dulu Islam dicap negatif oleh masyarakat lokal di sana karena kurangnya informasi dan pemberitaan yang buruk. Maka sekarang kamu bahkan bisa dengan mudah menemukan orang yang menggunakan hijab di jalan-jalan umum dan bahkan bangunan masjid yang besar. Masya Allah, sepertinya Islam semakin berkembang di sana ya.
Sebuah lonjakan tak terduga, 400% lebih orang memilih menjadi Muslim, dan angka itu terus meningkat setiap harinya. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi? Mengapa negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Inggris diproyeksikan memiliki populasi Muslim yang mendominasi dalam beberapa tahun lagi? Fakta-fakta terbaru ini akan membuka mata Anda tentang masa depan Eropa yang mungkin tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Peningkatan jumlah mu'alaf di Eropa telah menjadi fenomena yang tidak dapat diabaikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di tengah ketegangan global yang terus meningkat. Salah satu katalis utama yang diduga memicu lonjakan ini adalah konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya serangan Israel di Gaza. Banyak orang di Eropa yang sebelumnya tidak tertarik pada agama Islam, mulai merasa terdorong untuk mempelajari lebih lanjut tentang keyakinan ini. Perubahan besar dalam persepsi masyarakat terhadap Islam yang seringkali diwarnai oleh berita negatif, kini mengalami pergeseran karena keingintahuan yang semakin meningkat. Media sosial memainkan peran yang signifikan dalam menyebarkan video dan informasi tentang bagaimana Islam mempengaruhi kehidupan umat Muslim, terutama dalam konteks ketahanan Palestina di tengah konflik berkepanjangan. Rasa simpati terhadap penderitaan warga Palestina yang terus-menerus mendapat sorotan global telah menginspirasi banyak orang untuk memahami lebih dalam tentang ajaran Islam. Angka konversi ini dilaporkan meningkat hingga 400%, sebuah lompatan yang mengagetkan banyak pihak, terutama karena tren ini berlangsung di tengah suasana geopolitik yang kerap kali memperlihatkan ketegangan antara Barat dan dunia Islam. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak individu di Eropa yang merespons konflik global dengan mendekati Islam, bukan hanya sebagai bentuk simpati, tetapi juga sebagai cara untuk mencari kebenaran spiritual. Banyak yang mengungkapkan bahwa setelah mereka mulai membaca Al-Quran, mereka merasakan ketenangan dan menemukan jawaban yang selama ini mereka cari. Sebuah transformasi yang mengejutkan namun masuk akal di tengah dunia yang semakin terpolarisasi secara ideologis. Fenomena migrasi besar-besaran karena perang, konflik, maupun krisis ekonomi telah mempercepat perubahan demografi di Eropa. Namun, bukan hanya imigrasi yang berperan dalam peningkatan populasi Muslim. Konversi ke Islam di antara penduduk asli Eropa juga memainkan peran penting. Dalam beberapa laporan, orang-orang yang sebelumnya tidak terafiliasi dengan agama tertentu atau bahkan ateis mulai memeluk Islam setelah merasa kecewa dengan materialisme yang mendominasi budaya Barat. Mereka mencari makna yang lebih dalam kehidupan, dan banyak dari mereka menemukannya dalam ajaran Islam. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga terlihat di kalangan elit intelektual dan profesional yang semakin vokal dalam menyuarakan ketertarikan mereka pada Islam sebagai solusi spiritual. Dalam konteks negara-negara tertentu seperti Prancis, yang memiliki populasi Muslim terbesar di Eropa Barat, perubahan ini sudah mulai terasa. Data terbaru dari Institut Statistik dan Studi Ekonomi Prancis menunjukkan bahwa sekitar 10 hingga 15% populasi Prancis sekarang adalah Muslim. Di Inggris, Jerman, dan Belgia. Di Inggris, terutama di kota-kota besar seperti London, populasi Muslim terus meningkat pesat. London bahkan diprediksi akan menjadi salah satu kota dengan populasi Muslim terbesar di Eropa. Di Jerman, dengan sejarah panjang imigrasi dari Turki dan negara-negara Muslim lainnya, populasi Muslim telah menjadi bagian integral dari masyarakat. Meskipun tantangan integrasi dan penolakan dari kelompok tertentu masih ada. Sementara di Belgia, perdebatan tentang identitas nasional juga bergema kuat, dengan beberapa bagian negara yang semakin dipengaruhi oleh budaya dan tradisi Islam. Namun, terlepas dari ketegangan politik dan sosial yang menyertainya, kenyataan demografis menunjukkan bahwa populasi Muslim di Eropa akan terus tumbuh.
faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik akan terus mempengaruhi bagaimana proses ini berkembang. Tetapi, arus perubahan ini tampaknya tidak terelakkan. Islam kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak kota besar di Eropa, dengan masjid yang tersebar di berbagai penjuru, serta budaya dan tradisi Islam yang semakin diakui dan dihormati.